مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن، يفر من الشيطان يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم. الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. الله كريم الله كريم. Semakin cantik, semakin solihah, semakin istiqomah, masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah di Jumat Mubarak ini ibu-ibu dipanjangkan umurnya ya Bu ya, semakin rajanya. Apalagi hari Jumat ini Sayyidul Ayam, rajanya hari mana malaikat semua mendoakan kita ibu ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya banggakan ya pada pagi hari ini Ustazah Hajah Omah, semoga Allah senantiasa menjaga, memelihara, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan. Amin. Yang saya banggakan pula pada pagi hari ini Ustazah Indah, Ustazah Bulan ya, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman Islam ya, kesehatan ya, dan semoga ya diberikan dipanjangkan umur untuk bermanfaat. Juga di sini ada ya, ada laki-laki, ada Ustaz ini yang satu ya, Ustaz Taufan. Beliau juga mau didoakan ya, belum selesai kuliahnya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan Allah senantiasa mengabulkan doanya. Dan yang saya banggakan wa insya Allah dirahmati Allah, ibu-ibu jamaah Majelis Salim baik dari Comberan ya, dari Talun kan ya, juga dari Cisaat, Cikiong, dengan Koneng, yang semoga Allah senantiasa kita diberikan kesehatan, amin, selalu diberikan hidayah, ya, dipanjangkan umurnya, ya, bermanfaat. Alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat berkah yang mulia ini kita masih dipertemukan kembali ya ibu jamaah ini
yang kemudian ya pertemuan atau silaturahim ini insya Allah membawa keberkahan. Sesuai dengan niat kita datang ke sini ya, tidak ada lain ya, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini semua adalah anugerah yang sangat berharga bagi kita semua. Tidak bisa dinilai harganya dengan uang, ya. Karena tidak semua orang pada subuh kali ini datang, ya, kemudian berkumpul dan bersama-sama untuk mengingat Allah, ya. Tidak seperti itu. Hanya orang-orang yang tertentu, dan ini adalah orang pilihan. Amin ya. Bayangkan ibu-ibu semuanya ya, kalau tidak dibarengi, diberikan hidayah oleh Allah, boro-boro kian berangkat ke pengajian jauh-jauh, kudu bayar dehnya angkotnya ya. Datangnya lagi enak-enaknya tidur ya. Sekarang subuh itu jam 4, sebelum jam 4 kita sudah siap-siap. Bayangkan kalau tidak atau bukan iman yang kuat, gak mungkin kita bisa datang di sini. Makanya kita sekali lagi bersyukurlah padaku, kata Allah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ya bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa hadir ke sini, karena beliau telah membawa ajaran Islam. Beliau telah membawa kita semuanya ke jalan yang benar ya. Dan semoga saja kita semuanya ya adalah umat yang mencintainya. Dan pada akhirnya ya kita adalah hamba-hamba Allah yang dirindukan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai rasa kecintaan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita bersolawat bersama. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang yang selalu ya, meneladani Rasulullah. Karena beliau adalah manusia pilihan dalam akhlaknya, baik perkataannya, perbuatannya, dan semua yang dia lakukan adalah ya baik semuanya. Dan itu yang harus kita jadikan ya contoh. Dan ya mudah-mudahan dengan kita membaca sholat juga ya kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, zikir adalah mengingat Allah, zikrullah. Ketika kita mengingat Allah, maka
Sungguhnya ya, itu adalah merupakan rasa kita tasyakur kepada Allah. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah kepada kita semuanya, ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kalau disebut wahai jamaah akmal sabila semuanya, kata Allah, ingatlah kamu kepada aku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu menjadi orang yang kufur akan nikmat. Maka ibu semuanya, zikir adalah merupakan sebuah kebutuhan kita. Dengan zikir, dengan kita mengingat Allah, kita akan semakin hidup ini ya, menjadi manusia yang selalu berbuat baik. Dengan zikir mengingat pada Allah, kita akan jadi tenang hati. Banyak zikir, banyak ingat kepada Allah, kalimat thayyibah yang kita ucapkan, maka hati kita semakin lembut dan tenang. Sungguhnya orang-orang beriman itu mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kata Allah, ingat, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Yang pertama adalah ya, ibu semuanya ya, kita ingat bahwa kehidupan adalah masalah. Kita hidup ini diberikan oleh Allah itu ya persoalan. Dan masalah yang Allah berikan itu pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Maka ketika kita diberikan oleh Allah berupa masalah, jangan kita jauh sama Allah. Masalah keluarga, masalah suami yang punya suami, masalah anak ya. Semakin kita ya, masalah itu kadang-kadang bertubi-tubi datangnya. Masalah keluarga sudah selesai, datang lagi masalah. Ingat ibu-ibu ya, Allah itu sayang sama kita, ingin memuji terus. Di mana keyakinan kita kepada Allah, maka kemudian tambah masalah, tambah kuat imannya. Karena apa? Karena dengan masalah yang Allah berikan itu menjadikan kita sebagai latihan kita menjadi orang yang kuat dalam hidupku dengan berbagai macam ujian. Dan ujiannya itu dari ketakutan. Ibu pernah merasa rasa takut, pernah gak Bu? Pasti ya dia takut besok gak bisa makan, takut anak kita itu gak jadi anak yang soleh, takut anak kita itu gak mencintai Allah dan Rasulnya, takut anak kita lalai sholatnya, takut anak kita tuh gak cinta Al-Quran. Pasti ada rasa itu. Tapi ingatlah, ketakutan ini adalah ujian bagi kita semuanya. Kita pastikan ya, kita yakinkan bahwa Allah itu memuji kita. Kita serahkan saja. Karena anak dan semuanya, harta kita takut harta ya. Kita takut kalau nyawa sawahnya, takut nggak hasil ya. Kalau kita usaha, takut usahanya kejeblok. Wajar takut itu, tapi ketakutan ini jangan sampai kita berlebihan. Ya sedang takut dan kita ikhtiar ya. Bagaimana agar ketakutan ini tidak berkelanjutan, kita ikhtiar. Kalau orang makaya mahu ya, kalau misalkan nyawa ya berarti kudu iya, berarti kudu kia, doanya kudu kuat, pupuknya kudu banyak, misalkan atau apa, kan ikhtiar. Ya sudah, kalau kita sudah ikhtiar, pasrahkan pada Allah. Kalau ibu diuji dengan anak, itu terkadang anak juga ya menguji itu, tahu? Anak itu kadang-kadang susah
masjid susah, disuruh sholat ya, disuruh ngaji, apalagi disuruhnya apapun dia susah, melawan, nantang. Itu ujian Bu. Tapi ibu jangan pernah jauh dengan Allah ketika ujian itu. Ibu dekatkan kepada Allah sambil didik terus hari berjauh dia, ya begitu dan seterusnya. Kita ya Allah, ya kita adukan kepada Allah, kita curhat sama Allah. Engkau berikan amanah ya Allah kepada aku ya Allah. Tapi aku susah sekali ya Allah, aku tidak mampu ya Allah. Aku serahkan padamu ya Allah, yang bisa ya memberikan petunjukan Engkau ya Allah. Pasrahkan. Kita akan tenang hidup ini. Kita tidak takut ya, karena kita sudah ya kemampuan kita terbatas ya. Tapi Allah yang maha segala-galanya diuji juga ya. Selain dengan tadi ya ketakutan, dengan kelaparan Bu, saya kadang-kadang berpikir ya, saya khawatir hidup juga ada merasa hidup ini merasa saya ya udah kita nih pasti makan ya, kita terjamin ya Bu makan maksudnya gitu. Tapi saya takut jangan-jangan ada di sekeliling kita ya, yaitu ya para guru atau apa yang merasa kesulitan dalam banyak hal. Saya nggak mungkin ya karena ya Allah gitu kan, saya takut ya. Dan apapun yang kita lakukan, ibadah kita tahajud Bu, ibadah kita apapun yang kita lakukan ya. Kalau misalkan ya atau juga umroh, saya umroh sering umroh, tapi misalkan ada di sekeliling saya yang pengen atau punya apa namanya keperluan yang pokok nggak terasa, kan saya dosa. Tahajud saya, ibadah saya tidak akan diterima gitu ya. Karena kita meninggalkan yang kewajiban kita, tetangga kita, orang dekat kita yang kesulitan. Makanya disitulah ya, kadang-kadang ya Allah ya, hal-hal yang seperti ini merasa bahwa diri kita itu yang manusia itu kadang-kadang suka lalai, suka abai. Ingatnya hidup tuh ya sudah kita jalan padahal ya. Bayangkan coba ya, kalau ada yang haji yang umroh ya, tiap tahun ya, tapi misalkan ada keluarganya yang kesulitan, makan aja sulit, baik udah nggak ada apa-apa. Jadi disinilah ya Ibu ya, kita semuanya ya, mari kita berpikir terus ya apa yang kita lakukan ini ya, agar kita ini hidup ini ya tidak digandrungi rasa takut ya, kita berbuat untuk apa yang kita uji oleh Allah dengan kebaikan ya. Ujiannya juga minas sama ya, waju dan lapar ya, wanaksi minal awal ya, dari dikuranginya harta atau kekurangan, dikuranginya kebahagiaan, diambilnya ya anaknya, suaminya dan seterusnya. Itu adalah ujian ya. Jadi ketika ujian Allah berikan kepada kita semakin yakin, oh iya berarti Allah tuh yang sedang mencoba kita. Pasti Allah tuh sudah menyiapkan apa yang lebih baik lagi. Bagaimana zikir yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ibu semuanya jemaah yang dirahmati Allah ya, apa yang kita rasakan hari ini ya adalah kita bahagia karena kita mampu berjamaah mengingat Allah, karena kita diberikan kesehatan oleh Allah hari ini. Tapi yang namanya kesehatan juga ya tidak selamanya kita sehat, karena Allah juga yang memberikan ujian kepada kita ya, dengan diberikannya misalkan kita ada rasa gangguan ya berupa fisik kita. Bagi yang usianya ya, tidak muda tidak tua ya sekarang ya, apalagi yang sudah tua ya, lutut sudah mulai ojek-ojek ya. Bangun
Sholat itu kadang-kadang agak susah, dilipat susah, ngelonjak juga capek ya. Alhamdulillah nggak seberapa. Kita berpikirnya kita bandingkan dengan ya orang yang diberikan sakit sampai cuci darah. Jadi kita berpikir alhamdulillah ya Allah, Kau hanya memberikan ya kaki untuk ini sakit, nggak apa-apa ya Allah, aku terima ya Allah. Kan begitu. Kadang-kadang juga pusing, tujuh keliling ya. Yang dibuat pusing karena ada sebabnya. Orang sakit itu memang betul ada sebabnya ya. Sebabnya itu pikiran. Orang banyak pikiran ya, pikiran itu dipendam sendiri, perasaannya dia bisa menyelesaikan pikiran, nggak bisa. Makanya kalau kita ingin sehat, pikirannya ya bersih. Udah jangan mikirin yang remeh-temeh, yang nggak suka kebencian, ya, kemudian iri, jangan deh, ya, biar kita sehat. Sama orang tuh baik aja, positif aja. Ada orang begini, udahlah, yang penting dia baik, kita baik, oh dia karena ini. Ada orang cemberut aja, nggak apa-apa, oh jangan-jangan pagi-paginya dia ada sesuatu atau sakit gigi, ya positif aja. Jadi jangan ada yang diam aja, nah orang tuh sakit aja, kita berusaha aja dicemberutin, jangan kayak gitu, ya. Kita harus menjadi orang yang legowo. Oh iya. Jadi jangan sampai kita itu melihat apa kan jelek aja sama orang, nggak boleh, biar kita sehat. Tapi pasti yang namanya sakit pasti ada, ya pasti ada. Dan ketika ibu ditimpa sakit, jangan menyerah dengan penyakit. Sakit itu ada obatnya, ya. Baik itu secara medis atau juga hati diobatin, hatinya adalah hati. Bu, yang saya seumur sampai diabetes itu waras-waras, tidak apa, masih diabetes anaknya. Dibanding yang lain-lainnya, yang kanker, yang apa, ibu sekali-kali coba lo nengok Gunung Jati, bu, ya, pagi-pagi sudah antrian yang mau cuci darah, yang mau kemo, penuh, dan itu, ya, itu adalah ujian bagi mereka. Kita diuji ini, ya mungkin. Tapi ketika kita diuji dekat sama Allah, ya, maka insya Allah ya, kita masih bersyukur kepada Allah, ya. Allah akan jadikan kita itu orang-orang yang selalu bersyukur. Berikutnya dulu semuanya yang kita rasakan ya, semakin hari ya, umur kita itu semakin dikurangi, berkurang, bukan semakin banyak, ya banyak ya, lebih semakin diambil. Kalau ibaratnya kalau kita sedang kos atau kontrakan ya, sudah semakin hari dikurangi waktu kita berada di kontrakan di dunia ini. Maka kemudian tempat kita pulang adalah Allah. Maka sudah barang tentu pada saat kita pulang kepada Allah punya bekal banyak. Hati kita tuh bersih dari dosa, kesalahan. Kita tidak tahu apa besok lusa ya, pulang dari sini, kita tidak ngerti umur kita itu. Banyak orang yang Allah panggil itu tidak sakit dulu, lagi tidur atau juga sedang apa ya, dan berjalan yang kita pengennya sih sedang ngaji, sedang sholat, jadi ya Allah panggil itu kita kan tidak tahu. Tapi ketika kita bersama-sama selalu perbanyak mohon ampun kepada Allah, semoga saja kita husnul khotimah ketika dipanggil, kita bersih dari dosa kesalahan. Karena manusia itu tempat
salah, 4 dosa, 4 lupa. Al-insan makhluk khotowan nisyan. Maka kemudian kita yakin dengan zikir yang selalu kita baca. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini kapan saja kita diambil oleh Allah. Siap, Bu? Aduh, ada siapa yang siap? Berarti bekalnya sudah banyak. Kalau kita belum siap bekal ya. Iya, siap baik. Kudu siap. Kita yang sudah mempersiapkan pasti ya. Hidupnya pengen kebaikan. Karena itu yang akan dibawa kita pulang kembali. Tidak ada harta apapun sedikit ya yang akan kita bawa. Kaos kaki nggak boleh ya. Kaos kaki kan nggak boleh, nggak bisa. Apapun yang kita bawa adalah kain apa? Apapun yang kita, makanya kalau kita makaya ya kalau gila-gila kemudian kita memikirkan dewek sendiri ya, itu berarti hartanya nggak dibawa untuk mati sebagiannya ya, untuk bekal. Tapi ketika kita makaya ya, makoyo ya, derderan ya, tapi kita tetap hasilnya selain untuk kepentingan kita keluarga, tapi ada disisihkan untuk orang-orang yang butuh. Inilah itu yang disisihkan, itu yang akan kita bawa nanti pulang pada Allah. Rabbana itu yang pertama ya, mohon keikhlasannya, kesediaannya ya, untuk mendoakan ayahanda kami Bapak Yahya Nasirudin marhum telah meninggalkan alam dunia menuju al-barzakh. Ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa salahnya ya Allah, ampuni ya Allah, terimalah amal ibadahnya ya Allah, terimalah kebaikannya ya Allah, salatnya, rizaliannya, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya sebagai rencana ya Allah, tempatkan bersama orang-orang soleh. Al-Fatihah. Dan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan rizkinya, Allah panjangkan umurnya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berikutnya, yang ini kita juga ya, kita bersama-sama untuk memohon kepada Allah yang mendoakan ya, ibu kita dan bapak kita ya, yang sudah meninggalkan alam dunia. Pertama ya, sambil kita membayangkan wajah ibu kita, beliau begitu sangat kuat, sangat sabar memberikan pendidikan kepada kita. Beliau betul-betul menjadikan dirinya orang tua yang mampu membahagiakan anaknya.
Lagi-lagi kita kalau mengingat ibu, ya Allah, pengorbanannya sangat luar biasa. Tidak pernah berhenti untuk selalu ingin anaknya bahagia. Begitu menjaganya, bayangkan ketika kita masih kecil. Ketika kita tidur, ada nyamuk, kita masih ingat. Orang tua datang ke kamar kita, kemudian orang tua ngambil alat untuk nepak nyamuknya, diselimutinlah kita, disuruh kita tidur nyenyak. Kadang-kadang ibu kita jam 3 sudah bangun sedang mendoakan kita. Tidak cukup masa kecil kita, pada saat kita menginjak sudah dewasa, orang tua memesantrenkan kita, mendidik kita, ya, dengan menitipkan ke lembaga pesantren. Mereka, ibu dan bapak kita itu, ya, selalu memikirkan, selalu mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan anakku betah di pesantren. Mudah-mudahan anaknya bisa mengikuti pelajaran, bisa ngaji, dan seterusnya. Dan itu doanya terus dari ibu bapak kita. Dan ibu bapak kita tidak menuntut kita untuk membayar apa yang sudah dikeluarkan dalam pengorbanan. Kalau kita makan, dari mulai diberikannya mungkin susu atau apa kepada kita sampai dengan segalanya, jadi semuanya tidak ada yang tidak diberikan kecuali makanannya. Kalau sementara ini kita bisa seperti ini karena ibu dan bapak kita, maka kemudian hari ini kita sudah tidak ada lagi ibu kita dan bapak kita. Hanya doa-doa yang hanya kita dapat panjatkan untuk mereka. Demikian juga bapak kita bayangkan bapak kita yang hari-harinya penuh dengan pengorbanan, bekerja keras agar anaknya bisa sekolah, agar anaknya pengen bisa baca Al-Quran, pengen anaknya ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Dan kalau hari ini kita ada di sini, ini sababiannya karena bapak kita, ibu dan bapak kita. Beliau tidak pernah berhenti untuk menginginkan agar anaknya menjadi anak yang soleh. Untuk itu, pada hari ini, pada pagi hari ini, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami, ya Allah. Terimalah ya Allah amal ibadahnya, ya Allah, perjuangannya, ya Allah, kerja kerasnya, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah, terangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai riyadul jannah, ya Allah, taman surga, ya Allah. Kumpulkan ya Allah seorang yang soleh, ya Allah.